Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali pemirsa, kembali saya dapat menjumpai Anda dalam program Teletilawah. Bersama-sama kita akan membaca Al-Quran dan memahami isi kandungan kitab suci Al-Quran. Seperti biasa, hari ini kita akan ditemani oleh Ustadz Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Pemirsa, kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 129. Dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 0741663385. Nah Ustadz, sebelum kita menantikan penelpon dari pemirsa di rumah, kita ingin mendengar Ustadz surah Al-Baqarah ayat 129. Baik. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلون عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul-azim. Terima kasih Ustadz. Ustadz, langsung saja arti secara harfiah dan juga makna dari surah ini Ustadz. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari mereka. Yatlu alaihim ayatika. Seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran. Wal hikmah, hikmah maksudnya adalah al-hadis. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, kalau kita melihat itu artian secara harfiah. Nah, ini maksud ayat ini adalah Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, tolong kau utus seorang rasul kepada mereka, orang-orang Quraisy di sekitar Mekah itu. Ya, ini sebelum kelahiran Nabi nih ya. Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Tuhan. Nah,
dan mengajarkan Al-Quran wal hikmah dan hadis. Dan dengan Al-Quran dan hadis itu dapat mensucikan dosa-dosa mereka. Nah, sesungguhnya Allah maha bijaksana ya. Nah, maka oleh karena itu ini ayat adalah merupakan memberitahukan akan datangnya seorang nabi yang membacakan ayat Al-Quran kepada orang kafir Quraisy di kota Mekah. Dan doa itu diijabah oleh Allah dengan lahirnya seorang baginda Nabi Muhammad SAW yang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy di sekitar Mekah. Barangkali itu ini. Jadi tiadalah keraguan lagi bagi kita ya Ustadz ya, ya. karena memang sesungguhnya sudah dicantumkan dalam kitab suci kita bahwa memang akan lahirlah seorang rasul. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah Ustadz, bagaimana dengan sekarang kan orang Islam wajib mengimani namanya rasul. Ya. Nah, salah satu tanda bahwa kita mengimani, kita meneladani sifat-sifat Rasul. Betul, ya, begitu ya Ustadz ya. Tapi sekarang kan tidak semua umat Islam yang seperti itu. Ini bagaimana umat Islam yang katanya mengimani Rasul tapi tidak meneladani sifat-sifat Rasul? Ya, dalam rukun iman kan kita harus wajib mempercayai. Rukun iman itu kan ada 6 tuh. Ya. Nah, di antaranya adalah percaya kepada Rasul. Nah, Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, sebagai orang yang beriman kepada Rasul, maka otomatis dia menjalankan dan mentauladani apa-apa yang ditauladangkan oleh seorang Rasul itu. Ya. Nah, jadi andai kata orang sudah tidak lagi mau meneladani, mengidolakan Rasulnya, maka pertanda orang itu satu keimanan yang lemah, yakni keimanan kepada Rasul. Nah, bagaimana mungkin nanti kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah, tapi kita tidak cinta dan tidak mentauladani, tidak mengidolakan Rasulullah. Ya. Nah, kalau mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita mulai mentauladani, mengidolakan, barulah kita dikatakan umatnya Nabi Muhammad. Maka dikatakan dalam doa Allahumma arham ummati Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad. Nah, kita ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tapi perilaku kita tidak mencerminkan umat Nabi Muhammad. Maka yang patut kita cintai, kita tauladani, kita idolakan adalah Nabi Muhammad. Barangkali itu ya. Baiklah. Nah, akhir-akhir ini kan kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ya Ustadz ya. Mungkin salah satu kita mencintai Rasulullah dengan datang ke peringatan itu seperti itu. Nah, Ustadz kan sering nih Ustadz ya, datang-datang, bagaimana dengan antusiasme masyarakat Jambi khususnya Ustadz? Khususnya masyarakat Jambi yang peringatan Maulid luar biasa. Subhanallah. Karena memang ini sudah menjadi tradisi ya, sebagai bentuk melampiaskan rasa kerinduan, kecintaan kepada baginda Rasulullah. Maka diwujudkan dalam acara ya, dalam acara itu pengajian ya, baca Quran, kemudian membaca sejarah Nabi, itu kita berjanji itu. Kemudian ada ulasan ceramah, nanti ada sambutan-sambutan dari aparat-aparat yang menyampaikan tentang masalah kesosialan, ya masalah kemajuan zaman, mengantisipasi gerakan-gerakan budaya-budaya yang tidak baik, yang merusak ya, narkoba dan lain sebagainya itu. Nah, di dalam itu dibuat acara semacam itu. Kemudian terakhir barulah dilaksanakan makan bersama. Itu luar biasa indahnya ya. Luar biasa indahnya. Walaupun ada ya sebagian orang yang mengatakan, itu adalah bid'ah. Nah, biar sajalah. Ya, biar sajalah mereka mengatakan itu bid'ah, yang jelas kita ngaji gitu aja. Barangkali itu ya. Nah, untuk yang mengatakan bid'ah ini bagaimana ini Ustadz? Ada tidak Ustadz hadisnya atau seperti apa ya untuk peringatan Maulid Nabi? Itu kan juga menjaga silaturahmi ya Ustadz ya? Betul. Yang bid'ah itu sesuatu yang sesat. Ya. Masa orang bilang maulid sesat, kan keterlaluan itu. Maulid itu dibacakan tentang kecintaan kita kepada Nabi. Ya. Man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang merintis satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu tanpa mengurangi sedikit pun kebaikan itu ya. Artinya orang yang merintis dapat, yang melaksanakan juga dapat pahalanya begitu. Kemudian sesuatu yang baik itu harus dilanjutkan. Ya. Kalau tidak ada acara maulid,
mungkin entah kapan lagi ya, kita mengingat seorang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa maulid mungkin kita tidak akan sempat bersilaturahim mungkin ke masjid-masjid. Ya. Nah, kita tidak bisa makan bersama di masjid. Kita tidak bisa membaca Al-Quran dan lain sebagainya lah, karena kesibukan masing-masing. Nah, lain lagi dengan orang-orang yang mungkin barangkali tiap hari yang tidak ada kerjaan lain, memang tiap hari bekerja. Itu bagus, lanjutkan. Tapi bagi orang sibuk, kesempatan maulid itulah untuk bersilaturahim, ya. Dan itu sebagai bentuk perwujudan rasa kecintaan kita kepada Nabi. Misalnya dalam Quran itu wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan kisah masa lalu dalam Quran, cerita para nabi, cerita para rasul untuk apa? Nuthabbitu bihi fu'adak, untuk mengokohkan, memantapkan iman kita. Jadi para ustadz menceritakan tentang maulid itu untuk memantapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengikuti tauladan Rasulullah. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan Ustadz karena menarik sekali. Baik. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital. Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton gak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Bawah laut negeri ini tak terhingga keindahannya. Terumbu karang merupakan perhiasan laut, sekaligus tempat tumbuh kembangnya ekosistem laut agar esok tak kenal punah. Namun kesadaran melestarikan terumbu karang sepertinya hanyalah sebuah slogan. Seribabius potasium yang seketika menyebar dan mematikan terumbu karang hingga berkilo-kilometer dari jarak pembiusan dan berdampak pada matinya ekosistem bawah laut tanpa sisa. Haruskah kita menghapus keindahan itu dari mata anak cucu kita kelak? Mengambil tak harus merusak. Sebab terumbu karang adalah jejak tempat generasi esok berpijak. Masih bersama kami di program Teletilawah. Hari ini kita membaca surah Al-Baqarah ayat 129 masih bersama Ustadz Ridwan dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami di 0741663385.
Nah Ustadz, tadi kita membahas bagaimana di Al-Quran sudah ditegaskan Ya. bahwa memang telah ada Rasul yang diutuskan Ya. kepada kita ya Ustadz ya. Jadi wajib untuk kita mengimani Rasulullah Ya, betul SAW. sekali. Jadi Nabi Ibrahim kan jauh hidupnya itu udah sebelum Nabi Muhammad tuh ribuan tahun ya. Dia sudah berdoa kepada Allah, ya Allah tolong kau utus seorang rasul. Ya. Seorang rasul yang membacakan kitab Al-Quran ya, yang mengajarkan mereka di mana Al-Quran itu nanti dapat mensucikan mereka. Nah, jadi setelah ribuan tahun baru dikabulkan doa itu, yaitu dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad yang dimaksudkan dalam ayat itu. Ya. Kemudian disebutkan juga pidatonya Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran juga Allah abadikan itu. Misalnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini nih pidatonya Nabi Isa kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ini Rasul yang diutus untuk kamu. Wa mubasysyiran bi rasuli, kemudian aku memberikan berita gembira kepada kalian semua, wahai Bani Israel, akan datangnya seorang Rasul setelah aku, min ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, jadi Nabi Isa ketika itu sudah memberitahu akan lahir seorang Rasul setelah aku katanya, namanya Ahmad, yaitu Muhammad itu. Ya. Muhammad itu manusia terpuji. Jadi Nabi Ibrahim sudah berdoa jauh-jauh hari, Nabi Isa sudah ngasih informasi, kemudian barulah lahir tahun gajah hari Isnin di kota Mekah. Pada hari Isnin lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Barangkali itu ya. Jadi memang Nabi Ibrahim sebelumnya sudah berdoa ya Sudah Ustadz ya. berdoa. Namun ribuan tahun berikutnya baru dikabulkan. Ya. Mungkin ini adalah juga cara Tuhan ya Ustadz ya. Betul. Kita berdoa inginnya besok langsung dikabulkan seperti itu betul. Ustadz ya. Jadi tidak harus mesti hari ini berdoa lalu minta besok langsung dikabul. Bayangkan Nabi Ibrahim saja. Berapa nabi itu baru nyampe kepada Nabi Muhammad, baru dapat lahirnya Nabi Muhammad itu ya, seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy di sekitar Mekah itu. Kemudian wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka dengan memeluk Islam mereka itu, maka dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi Al-Quran adalah salah satu cara untuk menyucikan diri seperti itu Ustadz? Betul, ya, wa yuzakkihim. Kemudian juga Al-Quran sebagai petunjuk, hudal linnas, dan bagi orang yang orang kafir Quraisy ketika itu, begitu dia memeluk Islam dan membaca Al-Quran, mereka kehidupannya akan merasa damai, tentram ya. Kemudian tidak ada keperasaan khawatir sedikit pun, dan mereka sanggup berkorban harta, jiwa dan raga. Kenapa? Karena semua itu adalah berkat kekuatan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini banyak orang yang sudah tidak lagi mengimani Rasul, ada juga keimanan kepada Rasul tapi lemah. Gitu. Tugas kita nih kepada Nabi ini kan disebutkan Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepada Nabi itu ada penelpon Ustadz. Ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, volume televisinya bisa dikecilkan, mendengarkan via telepon saja. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Dari Ridwan di Sukamaju. Ridwan di Sukamaju. Ya. Baiklah, kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 129 ya. Silakan. Ya. Ya.
A'udzubillah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wal asfihim rusula minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab bawal hilmata wa yuzakkihim inna ka'atal atizul hakim. Ya, terima kasih ya Ridwan. Sadaqallahulazim. Terima kasih. Mungkin adik kita ya Ustadz ya. Iya. Adik kita Ridwan dari Sukamaju. Namanya sama lagi ya. Iya, namanya sama. Nah, langsung saja Ustadz, bagaimana? Ya, dari apa yang dia baca tadi, kita memang agak kesulitan mendengar secara jernih ya. Ya. Karena tadi sudah kita kasih tahu ya, untuk mengecilkan Volume televisi. volume televisinya, namun belum dikecilkan sehingga storing dia ya. Namun bisa kita ambil beberapa yang dia baca tadi, masih banyak kekeliruan ya dalam membaca ya. Kemudian dalam panjang pendek, misalnya Rabbana wa ba'as tadi berkali-kali berulang-ulang. Kemudian Rasulam minhum, misalnya tanwin bertemu dengan mim tidak didengungkan. Nah, ini kan satu kekeliruan. Kemudian nun mati bertemu dengan ha minhum, itu ada juga tidak jelas. Yatlu alaihim ayatika, dibaca ayatika. Contohnya ayatika, satu alif. Nah, intinya masih banyak yang harus diperbaiki. Semoga ke depan bisa lebih baik ya Ustadz ya. Perbaiki lagi. Baiklah, ada penelpon Ustadz. Baik. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus, bisa mencoba kembali di 074166385. Nah Ustadz, mungkin bisa diterangkan Ustadz hukum tajwid yang ada di surah ini apa saja Ustadz? Ya, Rabbana wa ba'as fihim. Ada penelpon Ada Ustadz. penelpon, ya, baik. Nanti kita lanjutkan. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Sayang sekali terputus, bisa mencoba kembali di 074166385. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Dayat di Jelutung. Pak Dayat di Jelutung. Pak, kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 129 Pak ya. Silakan Pak. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Dayat dari Jelutung. Nah Ustadz, bagaimana bacaannya Ustadz?
Ya, ada beberapa yang kita lihat tadi ya. Rasulam tanwin bertemu dengan mim dibaca idgham, harus dengung gitu kan. Yatlu alaihim ayatika. Tadi alaihim itu padahal itu izhar syafawi ya. Maka mim mati bertemu dengan hamzah itu dibaca alaihim ayati, baca izhar syafawi. Kemudian ada kitab tadi kepanjangan, wa yu'allimuhumul kitab, kayak 4 harokat ya, padahal itu cuma 2 harokat ya. Atau 1 alif kitab. Kemudian yuzakkihim, kepanjangan juga tuh. Padahal itu cuman mad asli, yuzakkihim. Gitu, yuzakkihim itu mad asli ya. Tidak boleh dibaca jadi 4 harokat atau berapa harokat, tidak boleh. Kemudian innaka antal azizul hakim. Kim mad arid. Nah, ya terakhir. Nah gitu. Barangkali itu ya. Jadi hukum tajwidnya yang diperbaiki lagi ya Ustadz ya. Ya. Dan mungkin bisa mencoba kembali untuk Pak Dayat yang ada di Jeleteng. Ada penelpon lagi Ustadz? Ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Rizky di Seberang. Rizky di Seberang. Kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 129 ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Rizky dari Seberang. Nah, ini orang Seberang. Ya, ketika membaca bacaan hadar atau bacaan tartil, temponya agak cepat tuh. Nah, karena temponya cepat, jadi hukum-hukum juga dengung-dengungnya juga tentu menyesuaikan ya. Nah, menyesuaikan. Misalnya tadi rasulam minhum, tadi dibacanya rasulam minhum. Ya oke lah kita benarkan ya, karena memang tempo yang cepat. Tapi ketika kita membaca temponya agak jarang, maka dengungnya juga akan bertambah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi penyebutan huruf za, aziza, itu ya, wa yuzakkihim. Jadi jangan terlalu lepas begitu baik. Azizan, nah itu azizan hakim. Memang betul-betul kedengaran za itu. Zai. Wa yuzakkihim. Nah, ini makharijul huruf yang pas ya, atau sifatul huruf yang pas, jangan sampai keliru. Nah, innaka antal azizul hakim. Nah, kita memposisikan makharijul huruf yang pas. Nah, jadi enak kedengarannya. Begitu. Ya. Ini sedikit saja Ustadz ya koreksinya untuk Rizky di Seberang. Nah, Ustadz bisa dilanjutkan Ustadz hukum-hukum tajwid yang ada. Ada penelpon. Ya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Pak? Pak Herman di Seberang. Maaf, dengan Pak siapa? Pak Herman di Seberang. Pak Herman di Seberang. Pak, kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 129 Pak ya. Silakan Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم
الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Terputus. Sayang sekali terputus Pak Herman yang ada di seberang, tapi sudah bisa lah dikoreksi ya Ustadz ya yang sudah dibacakan. Bagaimana Ustadz? Ketika wa yu'allimuhumul kitab, di situ ada huruf qalqalah. Harus dibunyikan. Tadi mungkin karena faktor napas ya mungkin sudah dari panjang ya, makanya kita harus mencari tempat berwakaf. Nah, tempat berwakaf, jangan napas tidak sampai dipaksakan ya. Mulai dari Rabbana wa ba'ats fihim rasul, dipaksakan sampai harus berhenti wa yuzakkihim. Jelas tidak sampai napas kita. Kita cari tempat berhenti, misalnya yatlu alaihim ayatik, berhenti di situ. Kemudian baru lanjutkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, begitu. Jadi jangan memaksakan karena napas kita sudah tidak sampai. Ketika kita berhenti ya, maka kita harus berwakaf di kitab itu, maka di situ ada hukum huruf qalqalahnya harus dibunyikan. Dia menjadi qalqalah kubra ya. Kitab, kitab itu. Kemudian juga di akhir tadi yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka anta, nun mati bertemu dengan ta itu maka dibaca ikhfa ya, dibaca ikhfa. Antal azizul hakim gitu ya. Nah, untuk mencari tempat berwakaf itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Ya, terutama ya berwakaf ketika kalimat sempurna. Makanya kita juga di samping membaca begitu melihat terjemahan dari Al-Quran itu. Makanya memang membaca Quran itu di samping dia suaranya bagus, juga dilihat kemampuan orang itu dalam paham tentang Al-Quran. Jadi biar berarti sempurna gitu. Baiklah, ada penelpon lagi Ustaz. Baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana Pak? Pak Sabri di Kasang. Pak Sabri di Kasang Pak ya. Kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 129. Silakan Pak. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Sabri di Kasang. Nah, Ustadz bagaimana bacaan Pak Sabri Ustadz? Ya, ada yang tadi kekeliruan dalam membaca wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tadi dibaca tuh
apa sulit kita mau menirukannya, mencontohkannya bagaimana dia membaca tadi ya. Yang jelas ada kekeliruan di situ ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata di situ. Itu yang benar. Hikmata wa yuzakkihim. Kemudian bidang tajwid lagi, di tajwidnya nun mati bertemu dengan mim, rasulammi. Itu harus dibaca dengung ya. Kemudian ketika mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba, itu dibaca izhar safawi. Begitu. Jadi memang banyak hal-hal yang harus diperbaiki lagi ya Ustadz ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan ikutlah, bergabunglah terus. Ya, baiklah. Kita sama penelpon lagi Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Pak? Bapak Jamaluddin Desa Sukamaju. Pak Jamaluddin dari Pak Desa Jamaluddin. Sukamaju. Baiklah Pak, kita akan baca surah Al-Baqarah ayat 129 Pak ya. Silakan Pak. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Jamaluddin. Nah, Ustadz, bagaimana bacaan Pak Jamaluddin hari ini, Ustadz? Alhamdulillah Pak Jamaluddin ini makin hari makin meningkat bacaannya. Alhamdulillah ya. Cuma satu tadi satu sedikit lah kelebihan ya. Wa yuzakkihim. Kelebihan sedikit saja. Padahal wa yuzakkihim itu saja. Nah, yang lain udah bagus. Nah, sedikit itu saja ya. Mudah-mudahan ya lebih hati-hati lagi. Baiklah, ini gunanya berlatih ya Ustadz ya. Baiklah, kita sama penelpon lagi. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Amelia Putri, benar? Ya. Baiklah, Amelia Putri, kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 129 ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
Terima kasih Amelia Putri dari Talang Duku. Nah Ustadz, bagaimana bacaan Amelia Putri Ya, Ustadz? Amelia Putri pun hari ini bacanya enak sekali ya. Alhamdulillah. Enak sekali, suaranya enak gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya Amelia Putri ya, dapat meningkatkan kebacaan tilawahnya lagi ya. Bacaan hari ini betul-betul enak sekali didengar ya. Nah, hanya itu komentar saya ya. Ya, jangan gampang puas ya Ustadz Ya. ya, harus terus berlatih dan terus ikut ke sini ya Ustadz ya, Ya. seperti itu. Dan Ustadz, bisa dilanjutkan tadi hukum-hukum tajwid untuk Ya. diingatkan kembali Ustadz. Kita kalau lihat dalam ayat ini lebih banyak mim mati ya. Mim mati itu ada 3 hukum. Ya, pertama apa namanya ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi atau idgham mislain, kemudian ada lagi izhar syafawi. Nah, kalau mim mati bertemu dengan ba, nah ini menjadi apa namanya ikhfa syafawi dia, ya menjadi ikhfa syafawi. Kalau kemudian mim mati bertemu dengan mim, itu idgham mislain. Dan selain daripada 2 itu namanya apa namanya izhar syafawi. Nah, contoh di sini kan banyak nih. Misalnya fihim rasulan. Nah, fihim rasulan dibaca izhar syafawi, dibaca izhar. Kemudian alaihim ayat, tidak boleh didengungkan alaihim. Nah, tidak boleh. Alaihim ayat. Yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim inna. Tidak boleh didengungkan di situ. Nah, jadi rasulam minhum, rasulan minhum yatlu alaihim. Nah, ini. Jadi dalam ayat ini banyak sekali ya, memati itu. Maka kita tidak boleh kita dengungkan ketika dia berhadapan dengan huruf-huruf selain daripada ba dan mim tadi itu ya. Nah, tidak boleh kita dengungkan. Harus dibaca nyata dan jelas. Izhar ya Ustadz. Izhar ya. Nah, itulah dalam hukum-hukum yang ada di sini ya. Nah, gitu. Baiklah Ustadz, tidak terasa Ustadz, sepertinya sudah di penghujung ya? ya? Kita sudah berada di penghujung Iya, acara. iya, iya, Dan Ustadz, untuk terakhir bisa membaca kembali Ustadz surah Baik. Al-Baqarah ayat 129. Silakan Baik. Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Sadaqallahulazim. Terima kasih Ustadz atas waktunya, ilmunya pada hari ini. Dan pemirsa, demikianlah program Teletilawah.
Semoga kita dapat menjadi umat muslim yang kian bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bersama-sama kita dapat meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.